Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys, saya akan membagikan sedikit pengetahuan atau sedikit materi mengenai cara mudah memahami akuntansi. Oke ya guys, kembali lagi di Senyum seputar informasi umum, cara mudah belajar akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu, dan dengan ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya, menurut Harahap 2005. Sedangkan menurut Rudianto, akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan sebuah laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi dan keadaan suatu badan usaha tertentu. Jadi, dapat kita simpulkan akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan suatu entitas yang digunakan oleh manajemen sebagai pengambilan keputusan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan yang memiliki tujuan tertentu. Oke. Selanjutnya, di sini pentingnya memahami saldo normal akuntansi. Kunci akuntansi kalau menurut saya pribadi guys ya, dan teman-teman Senyum semuanya, saldo normal atau saldo normal akun adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi terkait dengan posisi dari akun atau rekening yang menjadi prinsip pembukuan berpasangan. Wikipedia. Pembukuan berpasangan ini guys sering disebut juga dengan pembukuan double entry. Pentingnya memahami saldo normal ini sebelum teman-teman mempelajari lebih lanjut mengenai akuntansi, karena disinilah kunci dari belajar akuntansi. Jadi saldo normal adalah suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi atau rekening yang prinsip pembukuan berpasangan. Jadi pada tabel 3.1 saldo normal akun, jenis akun aset. Jika aset bertambah itu di sebelah debit, jika aset berkurang itu sebelah kredit, saldo normalnya di debit. Kewajiban bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Saldo normalnya kewajiban itu sebelah kredit. Modal atau ekuitas bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Saldo normal ekuitas sebelah kredit. Pendapatan bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit, saldo normalnya sebelah kredit. Sedangkan terakhir beban bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit, saldo normalnya debit. Sekali lagi ya guys, saya ingatkan bahwa sebelum mempelajari akuntansi lebih lanjut, ada baiknya teman-teman Senyum memahami pentingnya saldo normal akuntansi. Selanjutnya kita langsung masuk ke soal ya guys, biar lebih mudah. Soal yang akan saya praktekkan di sini mengenai perusahaan jasa. Contoh 1. Pada tanggal 1 Juli 2020, percetakan Agra membeli komputer 1 unit seharga Rp8.500.000. Kas dikeluarkan Rp4.500.000 dan sisanya dibayar akhir bulan Juli. Untuk jurnalnya di sini kita kan membeli komputer. Komputer itu masuk ke dalam peralatan ya, masuk ke dalam aset. Jadi aset bertambah sebelah debit, kas berkurang sebelah kredit, utang usaha bertambah sebelah kredit. Bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya contoh 2. 2 Juli 2020 percetakan Agra menginvestasikan modal usaha sebesar Rp50 juta. Jadi jurnalnya dapat kita lihat kas pada modal. Kas bertambah sebelah debit, modal bertambah sebelah kredit. Selanjutnya contoh soal nomor 3.
3 Juli 2020, percetakan Agra membayar sewa sebesar 12 juta rupiah untuk jangka waktu 1 tahun. Jadi dia ini membayar sewa untuk jangka 1 tahun ya teman-teman. Jadi jurnalnya sewa dibayar di muka pada kas. Kita mengakuinya sebagai aset, belum sebagai beban. Pada akhir bulan kita baru menyesuaikannya. Jadi jurnalnya sewa dibayar di muka pada kas sebesar 12 juta rupiah. Tanggal 5 Juli 2020 diterima uang atas jasa cetak spanduk sebesar 1.500.000 dari pelanggan. Jelas di sini adanya pendapatan yang diterima. Jadi jurnalnya adalah kas pada pendapatan jasa cetak spanduk sebesar 1.500.000 rupiah. Kas bertambah sebesar 1.500.000 rupiah, pendapatan juga bertambah sebesar 1.500.000 rupiah. Contoh soal nomor 5, 28 Juli 2020, pembayaran atas pembelian komputer tanggal 1 Juli 2020. Jadi di tanggal pertama tadi, tanggal 1 Juli 2020, kan kita memiliki utang usaha. Jadi pada tanggal 28 Juli ini utang usahanya dibayar. Jadi jurnalnya utang usaha pada kas. Cukup jelas ya guys. Selanjutnya contoh soal nomor 6. 28 Juli 2020, penarikan pribadi senilai 500.000 rupiah. Penarikan pribadi atau sering disebut dengan FRIPE. Berarti jurnalnya FRIPE pada kas. Kasnya berkurang guys karena ditarik. Jadi FRIPE pada kas. Oke. Contoh soal nomor 7, tanggal 29 Juli 2020, pembayaran beban listrik, air, dan telepon senilai 500.000. Jurnalnya beban listrik, air, dan telepon pada kas nilai 500.000 rupiah. Oke, selesai ya guys.